Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel Aris Panji. Sholawat serta salam selalu dan tetap tercurahkan junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan dan dilapangkan rezekinya dan diampuni dosa-dosanya. Allahumma amin ya robbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah sebuah kisah tentang pertemuan dua tokoh besar dalam Islam, yaitu antara Dajjal dan Nabiullah Khidir alaihi salam. Dikisahkan, keduanya akan bertemu ketika bumi tengah diambang kiamat besar. Dajjal adalah manusia yang akan hidup sampai akhir zaman. Begitu juga Nabiullah Khidir alaihi salam. Banyak ulama berpendapat, Nabi Khidir masih hidup sampai akhir zaman. Dan jika dihitung usia beliau lebih dari 6.000 tahun. Dan dikisahkan, Dajjal memenggal kepala Nabi Khidir ketika keduanya bertemu di hari kiamat. Lalu, bagaimanakah kisahnya? Untuk itu, di video kali ini kita akan membahas tentang kisah pertemuan Nabi Khidir dan Dajjal di akhir zaman. Sobat Aris Panji yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sepanjang sejarah kehidupan manusia, dari Nabi Adam hingga hari kiamat nanti, hanya Dajjal lah yang memiliki kemampuan menipu dan membuat fitnah terbesar sepanjang sejarah. Sampai-sampai, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, tidak ada satupun makhluk sejak Adam diciptakan, hingga terjadinya kiamat yang fitnahnya lebih besar dari Dajjal. Hadis riwayat Muslim. Jika Dajjal sudah muncul, artinya saat itu bumi telah diambang kiamat kubro atau kiamat besar. Saat ini, Dajjal sedang dipenjara di suatu pulau dan menunggu untuk keluar. Tahu nggak teman-teman? Apa yang ditunggu Dajjal ini? Dajjal ini menunggu bumi kita ini akan terjadi musim kemarau parah selama 3 tahun. Ini bukanlah musim kemarau seperti sekarang ini. Saat itu adalah masa yang sangat sulit teman-teman. Tanaman gagal panen, hewan ternak banyak yang mati, dan tak ada air sama sekali yang menetes ke bumi. Tanah menjadi luar biasa kering, dan tentunya suhu menjadi sangat panas. Pada tahun pertama musim kemarau, Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan langit untuk menahan sepertiga hujan, dan perintahkan bumi untuk menahan sepertiga tanamannya untuk panen dan berbuah. Sallallahu ala Muhammad. Kemudian di tahun kedua malah lebih parah, 2/3 air hujan dan tanaman pun ditahan. Dan di tahun ketiga, seluruh air dan tanaman ditahan. Setetes air hujan tak akan turun pada tahun itu. Dan tak ada satupun tanaman di dunia ini yang berbuah. Pastinya ketika itu populasi hewan ternak akan menipis, bahkan mungkin akan habis. Pada saat itulah, manusia akan betul-betul merasa kelaparan dan kesusahan yang teramat sangat. Kemudian pada saat itu pula, rantai setinggi 46 meter yang mengikat Dajjal akan terlepas. Lalu Dajjal akan keluar di suatu tempat yang bernama Isfahan. Kalau kita lihat di peta modern sekarang, tempat itu berada di negara Iran. Nanti, pas Dajjal ini pertama-tama keluar, dia akan mengaku sebagai orang soleh. Kemudian banyaklah pengikut dia, termasuk orang-orang Islam. Karena saat itu, Dajjal ini melakukan suatu perjalanan. Maksudnya, dia tidak diam di Isfahan setelah muncul. Tak lama dari itu pun, Dajjal mengaku sebagai nabi. Dan pada saat dia mengaku nabi, maka orang-orang Islam banyak yang mengikutinya. Setelah perjalanan Dajjal sampai ke sebuah daerah yang bernama Kalah, yang berada di wilayah antara Irak dan Syam, barulah saat itu dia mengaku sebagai Tuhan pemilik surga dan neraka. Ada setidaknya 7 golongan yang akan ikut Dajjal pada saat itu, yaitu orang-orang Yahudi, pelaku bid'ah, setan dari bangsa jin, kaum Khawarij atau kelompok yang mudah mengkafirkan orang lain. Kemudian Buddha hawa nafsu, orang-orang yang biasa melakukan maksiat. Dan yang terakhir wanita akhir zaman, alias wanita yang punya keimanan setipis kertas. Buat para wanita agak bahaya nih teman-teman. Karena pada saat itu, terjadi kekeringan atau kemarau, dan hanya Dajjal lah yang sanggup menurunkan hujan. Makanya, wanita-wanita yang tak tahan dengan cuaca, lebih memilih ikut Dajjal daripada dia. Harus mati kehausan. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Dajjal akan turun ke Mirkonah, dan mayoritas pengikutnya adalah kaum wanita.
Sampai-sampai ada seorang yang pergi ke istrinya, ibunya, putrinya, saudarinya, dan bibinya. Kemudian mengikat mereka karena khawatir keluar menuju Dajjal. Hadis riwayat Ahmad. Teman-temanku seiman, yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika itu Dajjal akan sibuk dengan perjalanannya ke sana kemari, sampai-sampai diriwayatkan tak ada satupun tempat yang tak dimasuki Dajjal. Jadi, seluruh pelosok-pelosok negeri akan didatangi Dajjal untuk dia menebar fitnah sekaligus mencari pengikut. Hanya 2 kota saja yang Allah Subhanahu wa Ta'ala lindungi supaya Dajjal dan para pengikutnya tidak bisa masuk, yaitu Mekah dan Madinah. Dan hebatnya lagi teman-teman, Dajjal mengelilingi seluruh bumi hanya dalam waktu 40 hari saja. Kemudian setelah fitnah Dajjal telah mencapai puncaknya, maka muncullah Nabiullah Khidir alaihissalam yang akan membongkar segala fitnah dan tipu daya dari Dajjal ini. Nabi Khidir akan bersaksi dan meyakinkan kepada seluruh umat manusia bahwa inilah Dajjal, akhir zaman yang sesungguhnya. Beliau akan menjelaskan segala kebohongan yang dibuat Dajjal. Setelah Nabi Khidir bersaksi di hadapan umat manusia, kemudian Dajjal memenggal kepala Nabiullah Khidir alaihissalam. Lalu setelah melakukan perbuatan itu, Dajjal memamerkan seluruh kekuatannya kepada umat manusia dengan maksud untuk merapuhkan keyakinan mereka atas persaksian Nabi Khidir alaihissalam tadi. Dan untuk lebih meyakinkan lagi kepada orang-orang, dengan keahlian sihir yang luar biasa. Saat itu Dajjal menghidupkan kembali Nabi Khidir yang sudah terpenggal dan tercincang. Setelah berhasil dihidupkan, dengan bangga Dajjal berkata kepada orang-orang, "Bukankah kalian telah melihat kekuasaanku sebagai Tuhan?" Maka semakin yakinlah ketika itu, orang-orang yang telah mengikuti Dajjal. Mereka jadi betul-betul percaya kalau Dajjal yang ada di hadapannya itu adalah Tuhan. Lalu Nabiullah Khidir alaihi salam kembali menentang persaksian atau perkataan Dajjal tersebut. Beliau berkata, "Wahai umat manusia, dia tidak akan melakukan hal seperti ini terhadap seorang pun setelah aku." Kemudian Dajjal pun memenggal lagi Nabi Khidir alaihissalam untuk yang kedua kalinya. Namun atas izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika itu Dajjal tak mampu untuk membunuhnya dengan cara yang sama. Bahkan pedang atau gergaji pun tak sanggup untuk membunuh Nabiullah Khidir alaihissalam. Kemudian dikisahkan, Dajjal pun melempar Nabi Khidir ke neraka terakhir. Di dalam hadis dijelaskan, orang-orang yang menyaksikan kejadian itu mengira Nabiullah Khidir betul-betul dilemparkan ke neraka. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun segera menegaskan, padahal ia dilemparkan ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Derajatnya mulia dan dia adalah syuhada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kejadian itu, barulah sebagian umat semakin yakin dan segera berbayat kepada Imam Mahdi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Pria ini adalah orang yang derajatnya paling dekat denganku, sekaligus syuhada yang paling agung di mata Tuhan semesta alam." Ajal Nabi Khidir ditunda sampai ia mengingkari Dajjal. 2 kutipan hadis tersebut berasal dari riwayat Abu Sa'id Al-Khudri, Sobat Aris Panji yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya ada khilaf dari para ulama mengenai masa hidup Nabi Khidir ini. Sebagian mengatakan, Nabi Khidir telah lama wafat. Sebagian ulama lain berpendapat, Nabi Khidir akan terus hidup sampai hari kiamat. Namun jumhur muhaddisin, yaitu pendapat sebagian besar para ahli hadis mengatakan, Nabi Khidir alaihissalam masih hidup dan akan terus hidup sampai Dajjal keluar nanti. Di dalam hadis Sahih Muslim, ada hadis yang mengisahkan tentang Dajjal, yang ketika itu dia tak bisa masuk ke kota Madinah. Lalu keluarlah seseorang dari sebaik-baiknya manusia. Dan dia berkata, "Aku bersaksi bahwa kau benar-benar Dajjal yang dikatakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita." Lalu Dajjal berkata, "Bila kubunuh orang ini, lalu kuhidupkan kembali, apakah kalian masih mengeluh?" Mereka menjawab, "Tidak." Maka Dajjal membunuhnya, lalu menghidupkannya kembali. Lalu berkatalah laki-laki yang dibunuh itu, "Aku semakin yakin bahwa kaulah Dajjal." Maka Dajjal ingin membunuhnya lagi, namun Dajjal tak mampu. Di dalam riwayat Abu Ishaq, beliau berkata, laki-laki itu adalah Nabiullah Khidir alaihissalam. Hadis riwayat Muslim nomor 2938. Kemudian ada riwayat dari Imam Nawawi yang mengatakan, jumhur ulama mengatakan bahwa ia masih hidup.
Sebagaimana dijelaskan dalam hadis keutamaannya. Dan mengenai kehidupan Khidir ini adalah kabar yang sahih. Selain itu juga dijelaskan bahwa datanglah seorang lelaki asing melawat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika itu beliau tengah wafat. Maka berkata Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, lelaki itu adalah saudara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Khidir. Teman-temanku seiman, jika Nabiullah Khidir masih hidup sampai hari ini, timbul sebuah pertanyaan, apakah Nabi Khidir alaihi salam menikah dan punya keturunan? Jawabannya adalah tak ada satupun riwayat yang mengatakan bahwasannya Nabi Khidir menikah dan punya anak. Namun dijelaskan oleh Imam Nawawi bahwasannya Nabi Khidir tinggal di laut dan beribadah di laut. Imam Nawawi berpendapat demikian berdasarkan dari isi surat Al-Kahfi yang mengisahkan Nabi Musa bertemu Khidir yang sedang beribadah di tengah laut. Dan ada beberapa kisah para waliullah, orang-orang soleh dan ulama, ada yang pernah berjumpa dengan Nabiullah Khidir alaihissalam. Memang kita tidak diharuskan untuk percaya, namun semua itu bukanlah suatu hal yang mustahil. Sebagian ulama juga menjelaskan bahwasanya ciri-ciri Nabi Khidir adalah beliau memiliki ibu jari yang tak bertulang. Dan memang tanda beliau demikian sejak lahir. Wallahu alam bisawab. Jadi itulah kisah pertemuan Nabi Khidir dan Dajjal di akhir zaman. Semoga kisah ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai ketemu di kisah-kisah seru yang penuh makna selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.